Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Air merupakan kebutuhan yang paling mendasar selain kebutuhan energi. Masyarakat Kota Tasikmalaya hari ini menghadapi satu problem yang sangat serius, yaitu kebutuhan air bersih. Pertumbuhan penduduk Kota Tasikmalaya tahun demi tahun semakin meningkat, maka kebutuhan air bersih pun akan semakin meningkat, baik untuk kebutuhan sosial maupun untuk kebutuhan industri. Ada rencana pemerintah Kota Tasikmalaya membangun perusahaan daerah air minum sendiri. Apa yang menjadi latar belakang urgensi bikin perusahaan air minum itu? Kita akan membahasnya dengan para narasumber. Yang pertama adalah Pak Muslim, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum, Kang. Yang kedua, kita ada narasumber Pak Dadi. Pak Dadi, Direktur PDAM Tirta Sukapura, Kabupaten Tasikmalaya, yang hari ini memberikan layanan kepada tidak kurang dari 40.000 atau 60.000 pelanggan ya di Kota Tasikmalaya. Kita akan membahasnya. Bagaimana Kang Muslim rencana bikin PDAM itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kota Tasik yang jumlah penduduknya 734.000 jiwa dan mempunyai KK kurang lebih 274.000. Pemerintah kota sudah berkewajiban untuk melayani masyarakat, khususnya dalam pelayanan air. Tadi sudah dikatakan bahwa Kabupaten Tasik yang sudah berlangganan PDAM hanya 40.000. Kalau dibandingkan 40.000 dikurangi 274, itu masih ada 234.000 KK yang belum terlayani air bersih yang layak minum, yang layak pakai oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Berangkat dari situlah, pemerintah Kota Tasikmalaya berkeinginan, berkeinginan punya perusahaan PDAM tersendiri. Dan juga bukan hanya PDAM saja, termasuk air minum. Isi ulangnya gitu kan. Di sana ada perusahaan Kota Tasikmalaya. Ini ada potensi di sana. Ada potensi di sana untuk menambah daya Kota Tasikmalaya. Jadi selain konteksnya untuk memenuhi kebutuhan air minum, konteks lain juga Pemkot berkeinginan ada pendapatan daerah dari sana. Iya, betul, sangat betul sekali. Saya sering ke Kulon Progo. Kulon Progo seperti itu, yang namanya air kita gitu kan, air kita kalau nggak salah. Akan coba diterapkan di Kota Tasikmalaya, karena hanya mengandalkan restribusi dan parkir, belum punya perusahaan-perusahaan yang handal. Padahal kalau misalnya punya PDAM ini ada potensi-potensi yang sangat bagus untuk membangun Kota Tasikmalaya. Kapan rencananya dimulai? Kalau saya pikir ini sangat terlambat sekali ya. Iya. Karena proyeksi pertumbuhan penduduk itu setiap tahun meningkat. Kenapa? Kapan eksekusinya soal ini tuh? Ini sebenarnya baru mengajukan, baru permohonan bantuan ke investor swasta maupun ke
pemerintah pusat maupun provinsi. Karena ada dua potensi untuk mengambil sumber air gitu kan. Yang pertama dari Citanui dan juga dari sebelah selatannya diambil dari Ciulan. Nanti kita mau berbicara air bakunya ya. Gimana Pak Dadi menanggapi rencana Pemkot? Pihak PDAM sendiri bagaimana sikapnya? Ada dua perspektif yang saya pakai. Satu, perspektif hak asasi. Ada kewajiban pemerintah negara untuk memenuhi hak atas air warganya. Yang kedua juga dari sisi hak bisa jadi kebutuhan, bisa jadi permintaan dari perspektif ekonomi. Selama ini warga kota 47 tahun dilayani oleh PDAM Perumda Air Minum Tirta Sukapura milik Pemkab sampai hari ini. Dari 47.000 pelanggan kami, itu 36.000-nya warga kota. Nah, selama 47 tahun itu, kami juga cakupan layanan yang untuk Pemkot itu dari berbanding penduduk itu baru sebesar 13,5%. Jadi sangat kecil. Jadi untuk skup perkotaan itu harusnya sekarang udah nyampe 80%, apalagi ditargetkannya 100% kan, harus terlayani. Makanya dari aspek kewajiban, berarti pemenuhan kewajiban, tanggung jawab Pemkot itu masih sangat besar ke warganya untuk layanan air bersih. Dari perspektif ekonomi, ceruk pasarnya juga sangat besar. Nah ini juga dua-duanya memungkinkan. Hanya jangan sampai salah melangkah gitu. Kalau berniat membangun PDAM itu BUMD kan, harus ditempatkan sebagai alat. Tapi harus juga dibenahi dulu orientasinya. Apakah layanan, apakah bisnis. Sebab untuk mengawali itu tidak bisa dua-duanya berjalan. Perspektif bisnis air bersih itu, air minum itu sangat mahal investasinya. Dan kembali modalnya, kalau kembali gitu, BEP-nya lama. BEP-nya itu paling pendek itu 9 tahun. Jadi kalau dari sekarang misalkan digembar-gemborkan membuat PDAM untuk orientasi keuntungan, kemungkinan gagalnya besar. Tapi kalau berangkat dari kewajiban, tanggung jawab yang sangat besar tadi, baru 13%, nah itu berarti tenaganya juga harus besar. Yes, harus ada aspek bisnis dalam konteks pengelolaannya gitu, bukan orientasinya. Jadi yang melandasi pemenuhan kewajiban itu berdasarkan kaidah bisnis, good corporate governance terutama. Itu. Yang kedua juga, kalau Pemkot ingin membangun bagi perspektif bisnis kami, berarti kami punya kompetitor. Kalau kami punya kompetitor, berarti kami harus makin baik, kinerja makin baik. Sebab ada kompetitor. Selama ini kan ada kompetitor. Tapi yang paling penting begini, 47 tahun kami terlena melayani warga kota. Sedangkan di kabupaten baru 2,4 Kang. 47 tahun. Di saat sumber air baku krisis, Pemkot tidak siap-siap untuk membangun, kami juga tidak siap-siap untuk memperluas cakupan di kabupaten. Nanti dua-duanya bisa krisis air bersih. Nah itu yang paling penting. Jadi kami berharap Pemkot serius, itu supaya juga kami serius mengalihkan orientasi layanan, tidak melayani terus orang kota gitu loh. Saya akan oper ke Sukarame, wilayah perkotaan Singaparna. Lantas selama ini konteksnya, apakah pihak Pemkot sendiri membicarakan, ya mungkin dalam konteks manajemen ya, daripada bikin baru, mending memperkuat yang ada. Kenapa nggak investasi aja di PDAM? Kepemilikan ataupun apa sharing gitu. Gimana? Berangkat dari kewajiban pemerintah
harus memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya air ya. Kalau misalnya investasi di kabupaten bukan tidak mau gitu kan ya. Ya kalau seperti itu keinginannya kurang bagus kan gitu kan. Jadi tidak punya inisiatif lah orang Kota Tasik gitu. Padahal sumber ada gitu kan. Makanya memang ini udah berapa tahun gitu kan didengungkan agar Kota Tasik ini mempunyai PDAM, mempunyai PDAM gitu kan. Karena sangat permintaan dari masyarakat ini sangat tinggi sekali gitu untuk pelayanan, dan dituntut juga pemerintah harus mempunyai PDAM untuk melayani masyarakat secara maksimal dalam air. Karena apa yang dikatakan Pak Direktur tadi dari PDAM betul sekali. Apabila nanti, karena ini adalah sumbernya di alam gitu kan ya. Kalau misalnya alamnya rusak, kalau ada apa-apanya itu bisa krisis air di Kota Tasikmalaya. Itu perlu diperhatikan dengan serius dan dipelajari dengan serius. Jangan sampai kabupaten dan kota ini jadi krisis air. Apalagi kalau misalnya kota yang krisis air gitu kan ya. Kota yang krisis air ini yang jadi jelek pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena PDAM kewajibannya adalah untuk warga Kabupaten Tasik gitu kan ya, Kabupaten Tasik gitu kan ya. Ini menjadi perhatian baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Selalu mendorong agar punya PDAM. Seperti apalah gitu kan, dari saya ke kementerian dan juga ke PU gitu kan ya, ke kementerian agar bisa membantulah, diawali dengan fondasi yang kuat. Adapun kedepannya ya ada orientasi bisnis kedepannya itu memang sangat logis sekali dan bisa dimanfaatkan di Kota Tasikmalaya. Saya pikir ya karena PDAM yang kabupaten ini bekerja juga melayani warga kota, ya mesti didorong juga sebenarnya ya. Mesti didorong untuk dalam konteks layanan, bukan dalam konteks ekonomi pendapatan. Nah, apakah sudah mempertimbangkan aspek tadi? Krisis ini penyebabnya itu adalah air bakunya. Air bakunya itu ya hari ini Galunggung mungkin ya. Kalau kota itu hanya memiliki 3 potensi. Cipondo yang hari ini kondisinya seperti apa? Saya kurang tahu. Lalu aliran sungai Ciulan sama Citanduy, dan itu biayanya akan sangat besar sekali biaya produksinya. Jadi kalau berpikir bisnis mungkin akan sangat ini. Proyeksi ke depan malah lebih keris mungkin. Iya. Itu sumber air yang ini. Secara geografis ini tidak akan bisa terlepas dari kabupaten tentunya. Saya pikir kerjasamanya seperti apa. Nah, bagaimana Pak Dadi? Ya, biasanya sebelum terbentuk BUMD PAM, biasanya orang lain bertahap. Apakah urusannya ditangani oleh salah satu bidang seperti sekarang, sumber daya air di Bina Marga di PU, lalu membentuk UPTD, bisa jadi BLUD, bisa jadi BUMD. Nah, kalau BUMD ini sebetulnya terbuka peluang karena BUMD ada 2. Kalau kepemilikannya sendiri itu Perumda, ada yang Persoroda. Nah, Persoroda itu kalau kepemilikannya tidak lagi tunggal. Nah, konteks beberapa daerah lain itu sudah terbuka peluang untuk kerjasama antar daerah, membentuk Perseroda PAM, Lombok dan lain-lain. Hari ini sudah Perseroda kan? Sekarang Perumda. Masih Perumda. Masih milik murni, milik Pemkab. Nah, apakah terbuka? Kalau secara politik, secara bisnis sebetulnya sangat terbuka. Karena Pemkab punya sumber, sedangkan konsumennya ada di warga kota. Saya kira bisa kolaborasi, perlu dipikirkan jalan itu. Sebab
Ya maksudnya jalan mau bikin sendiri oke, kerjasama juga. kerjasama juga sangat terbuka. Sebab dua pihak ini bukan hanya simbiosis, mutualis, tapi juga saling ketergantungan. Ya. Saling ketergantungan. Tidak mungkin kami suatu saat kalau Pemkot bikin PDAM, kami tidak mungkin melepas ini. Dan Pemkot juga tidak mungkin masuk jaringan ke konsumen yang sekarang kami layani. Tidak mungkin. Dari aspek teknis, tidak mungkin pipa saling overlap dan lain-lain. Jadi yang selama ini ada tetap harus continue. Nanti Pemkot cari ruang lain, wilayah lain. Nah, bagaimana menyelamatkan yang sekarang? Sementara kami akan fokus memperluas di kabupaten, berarti kan tetap harus berbagi. Nah, pembagian ini harus seperti apa? Ini harus perlu dipikirkan. Kedua, kayaknya kalau kolaborasi, kalau lebih menguntungkan bagi kedua pihak dalam konteks mengakses bantuan dari provinsi juga dari pusat. Nah, itu kepentingannya. Jadi Kementerian PU lebih ingin membantu, memfasilitasi ketika Pemkot dan Pemkab Tasik karena sudah nyambung itu bersatu. Nah, itu mungkin nanti alternatifnya di Dewan, di Pak Muslim harus dibuka ruang untuk itu. Berbagi. Sebab kami yang punya sumber, ceruk pasarnya ada di kota. Semuanya saling tergantung. Jadi tanggung jawab kedua belah pihak bisa terpenuhi dua-duanya. Itu saya kira yang paling visible gitu. Membuka ruang itu. Tinggal membuka komunikasi antar pemerintah daerah. 2 bulan lalu saya komunikasi dengan Balai perwakilan Kemen PU di Bandung itu, kemungkinan yang lebih visible ke sana sih sebetulnya. Bagaimana? Memang dalam situasional seperti ini ya, baik anggaran pusat, provinsi maupun daerah gitu kan, tidak begitu bagus ya gitu kan. Memang kalau untuk sementara gitu kan ya, kita dikuatkan dengan kerjasama. Yang penting saling menguntungkan gitu kan. Dan juga kedepannya, karena Kota Tasik ini di DPRD masih semangat untuk membuat sendiri isi ulang gitu Pak. Air minum itu kan. Itu air minum itu bisnis air minum dalam kemasan, iya. AMDK ya. Iya, itu apa misalnya kalau kerjasama dengan kabupaten dan kabupaten juga itu harus sebenarnya pemikiran sampai ke sana gitu kan ya. Jangan sampai yang diminum gitu air dari mana gitu kan ya. Ya gitu air Tasik diminum orang Tasik lah gitu kan. Orang-orang Tasik gitu kan. Dan keuntungannya untuk orang Tasik gitu kan. Ya saya belajar itu terus di Kulon Progo itu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi. Sebelum mandiri memang harus belajar dulu. Anggarannya kurang lebih kan 300 miliar gitu pernah. Dari 250, 300, sekarang pasti muncul lagi sekitar 400 sampai 400. Kebutuhan iya, investasi. Iya, investasi untuk membangun PDAM baru. Kenapa saya andalkan dari Citanduy? Karena itu Citanduy akan di bendungan Citanduy Keris. Itu akan ada genangan air. Akan ada genangan air yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Pastilah Kota Tasik juga berguru kepada orang tua. Karena kabupaten ini orang tua. Jadi anak yang mengusir orang tua adalah kota dan kabupaten. Ya. Ini perlu pembelajaran yang apalagi udah 47 tahun ya bidang air gitu kan. Kota Tasik baru merintis. Cuman banyak gitu kan ya. Tapi maaf Pak Direktur ya. Ini konsumennya orang Kota Tasik gitu kan ya. Tapi nggak ada ya pendapat yang dibagi untuk Kota Tasik. Emangnya suka punya pemikiran seperti itu gitu kan. Emangnya nggak ada kontribusi PAD kota, misalkan pipa jaringan itu ada nggak perdanya?
Nggak ada. Per meter sewa berapa? Nggak ada. Oh, karena nggak ada mungkin. Kalau ada kan pipa jaringan itu bisa dipajak. Kan gini, ada itu namanya ada restribusi. Ya. Kalau membuat tempat iklan itu kan ya ada sewa, Ya. sewa tanah. Karena tanahnya yang punya pemerintah Kota Tasik itu ada sewa. Entah kalau antar pemerintah gitu ya ada sewa enggak gitu kan ya. Karena di Telkom yang lainnya Kalau tidak ini ada. kan perusahaan. Iya, perusahaan. Itu kan pipa-pipanya masuk di Ya. gorong-gorong apa gitu ya. Kadang dia protes kalau ada pembangunan gorong-gorong Tapi gini, apa namanya si ininya kepecah gitu kan marah-marah dia. Gitu. yang harus di tadi orang kota, Pemkot juga legislatif itu terlalu melompat gitu. Tidak ada kontribusi. Padahal yang 13% tadi ya Itu kerja kerja saya. Kerja Pemkot. Kan enak sebetulnya. Pemkot itu rapotnya baik. Jadi hari ini 13% penduduk kota dilayani oleh pemerintah kabupaten. Harusnya berterima kasih, jangan minta untung. Gini kan, yang mencatatkan, melaporkan dan mengklaim kinerja itu kan Pemkot. Untuk SDGs, untuk RPJMD. Kalau hitungan bisnis, Pak Muslim, yang 13% itu, 1 SR itu, kalau investasinya dari sumber sampai ke depan rumah, itu 15 juta. Sekarang ada 36.000 kali 15 juta. 4,5 T, Pak. 4,5 triliun nilai investasinya. Itu kontri. Kedua juga, pegawai. 70% pegawai PDAM itu warga kota. Oke lah. Gitu. Pajak air yang Cibuni Geris dan lain-lain masuk ke provinsi 50%, 50% ke kota juga. Sebentar. Tadi bilang lompatan. Lompatan maksudnya apa? Terlalu melompat mikir bisnis dulu gitu. Makanya Oh, pikir aspek nyorotnya ekonomi ketimbang iya, aspek nyorotnya kekayaan. kontribusinya uang gitu. Padahal rapotnya kan baik. Sedangkan rapot Pemkap pun jelek 2,4. Itu yang harus jadi pegangan gitu. Bahwa iya kami secara aspek konsumen, produsen konsumen kami melayani warga. Tapi yang dicatat, diklaim, jadi kinerja Pemkot itu. Kalau diuangkan itu sangat mahal. Gitu. Kesempatan sekarang berterima kasih. Terima kasih sudah memberikan kontribusi 13% produknya. Memang saya juga nggak malu mengucapkan terima kasih kan, karena saya belum mampu Kota Tasik untuk membangun ke sana untuk pelayanan. Tapi punya catatan tersendiri, banyak masyarakat ya yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Tasikmalaya ini ada mengeluh lah gitu kan, airnya kecil lah, kurang maksimal lah, datangnya jam 2 malam gitu kan. Ini menjadi motivasi untuk membuat Kota Tasik agar ada persaingan gitu kan. Kalau tidak ada saingan ya terlalu lurus aja gitu kan. Direktur ya Bisa jadi. Kalau ada saingan itu lah ya lebih maksimal untuk pelayanan gitu kan. Ya itu jadi peluang juga sebab kami keterbatasan investasi untuk rehab, peremajaan, untuk penggantian jaringan wilayah kota. Jadi sudah kredit. Kayak mie ayam yang dikocek gitu, sudah nggak karuan. Jadi air itu hilang di mana udah nggak ketahuan. Nah sementara untuk perbaikan saja kami tidak mampu, untuk ekspansi khusus di kota yang permintaannya besar juga kami tidak mampu untuk besar-besaran. Makanya Pemkot harus serius memikirkan ini, baik dengan sendiri atau kerjasama dengan kami. Kapan akan dimulai? Untuk dimulai memang belum ini keterbatasan. Ini memang harusnya kan 10 tahun yang lalu, bukan sekarang sebenarnya. Keterbatasan anggaran ya. Keterbatasan anggaran. Kemarin udah mateng-matengnya, ada COVID 2 tahun kan. Ya sekarang merangkak lagi. Ya menunggu uluran tangan dari pemerintah pusat dan provinsi dan juga investor. Kemungkinan katanya ada yang sudah mau berinvestasi. Sejauh ini seperti apa tindak lanjutnya? Ada perusahaan swasta. Baru wacana saja.
belum yang sampai pada komitmen secara serius lah gitu kan. Secara serius seperti apa gitu kan, antara DPRD dengan pemerintah ataupun dengan investor, belum arah sampai ke sana, belum. Cuman ya kita di tiap pembahasan itu selalu disinggung masalah air. Itu yang khawatirnya yang tadi dikatakan Pak Direktur, apabila krisis air baku dari Galunggung itu, apakah kota harus diam? Apakah kabupaten harus diam? Ini perlu diperhatikan. Karena sekarang ini banyak krisis energi, krisis pangan. Nanti mungkin bisa krisis air karena di hulunya itu tidak dengan tidak dipelihara dengan bagus. Karena ada galian, ada apa gitu kan ya. Ada itu yang menjadi bahan pertimbangan yang sangat serius. Riskan lah untuk pelayanan air di kota maupun di kabupaten Tasik. Itu krisis itu sudah terasa ya. Untuk yang khusus yang cikal bakal dari 1934 Cibuni Gelis itu sekarang hanya melayani sekitar 1.200 pelanggan. karena Nggak bisa ditambah lagi, debit airnya makin nyusut. Nggak bisa. Selain tadi jaringan sudah rusak, sumber air bakunya juga makin mengecil. baik, terima kasih Kang Musim, terima kasih Pak Direktur. Kota Tasikmalaya yang jumlah penduduknya setiap tahun semakin meningkat dan hari ini hampir 734.000 penduduk menghadapi satu persoalan yang akan menjadi bom waktu, yaitu adalah soal krisis air, krisis layanan air bersih. Mudah-mudahan Pemkot segera merealisasikan rencana untuk membangun perusahaan yang bisa melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kota Tasikmalaya, dan mudah-mudahan juga berbagai langkah baik itu membangun perusahaan sendiri maupun kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain, karena persoalan krisis air ini tidak bisa diselesaikan sendiri, harus kerjasama dengan berbagai pihak yang sangat terkait sekali dengan berbagai pihak yang memiliki sumber dan lain sebagainya. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Silahkan, Anda boleh tidak setuju, komentari, silahkan bagikan jika merasa perlu untuk membagikannya. Tapi satu hal, komentar dengan etika sesuai dengan adat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.